Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, teman-teman sahabat semuanya, bersama saya Rian Hamzah kembali menyapa dengan sebuah kisah cerita yang akan saya bawakan. Kali ini saya akan membacakan beberapa kisah menakjubkan dari buku dengan penulis Ina Inong, buku BKDS. Nah, buku ini bagus sekali nih teman-teman sahabat semuanya. Ini adalah kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Nah, itu teman-teman sahabat semuanya ya. Baik, saya akan bacakan kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, karya Ina Inong, diterbitkan oleh penerbit BKIDS PT Bentang Pustaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya begini. Manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, "Aku akan menciptakan khalifah manusia untuk mengatur segala sesuatu di muka bumi ini." Malaikat menyambut perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keheranan. "Ya Allah, untuk apa Engkau menciptakan manusia yang kelak akan berbuat kerusakan dan berperang di antara mereka, sedangkan ada kami yang senantiasa beribadah, memuji dan menyucikan Engkau?" Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan para malaikat dan berkata dengan tegas, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil segumpal tanah liat kering dari lumpur berwarna hitam. Dari gumpalan tanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah tanah itu berbentuk, Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh. Tubuh Nabi Adam alaihissalam pun bergerak. Tanda kehidupan mulai terlihat di dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyuruh para makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam membuka matanya. Ia melihat para malaikat bersujud kepadanya, kecuali satu makhluk saja yang masih berdiri dengan bongkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur makhluk itu, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau apakah kamu merasa termasuk makhluk yang lebih tinggi?" Iblis menjawab dengan pongah, "Aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa ta'ala murka mendengar kesombongan iblis. Dia mengusir iblis keluar dari surga. Iblis membalasnya dengan bersumpah, "Aku akan menyesatkan manusia
kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas. Sebagai manusia, Nabi Adam alaihissalam dibekali dengan akal pikiran, hati dan hawa nafsu. Tidak seperti malaikat yang tidak punya nafsu. Dengan akal pikirannya, Nabi Adam alaihissalam menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat mudah. Nabi Adam alaihissalam menerima pelajaran berupa nama-nama benda dan segala sesuatu mengenai benda-benda tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepandaian Nabi Adam alaihissalam di depan para malaikat. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat menyebutkan nama-nama benda yang ditunjuknya. Namun malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama benda itu karena tidak memiliki pengetahuan seperti Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keraguan sedikit pun, Nabi Adam alaihissalam menjelaskan dengan lengkap dan terperinci. Para malaikat pun dibuat kagum oleh kepandaian Nabi Adam alaihissalam. Mereka menyadari bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang memiliki pengetahuan melampaui mereka. Para malaikat memandang Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk yang mulia. Nah, teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah, sebuah kisah tentang makhluk pertama yang diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sudah saya bacakan untuk sementara ini. Nanti kita akan berlanjut dengan pasangannya Nabi Adam. Siapa itu? Mau tahu? Kalau mau tahu, ya jangan kemana-mana. Masih pantengin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.